Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Isin Putri dengan NIM 15036210035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan sintaks pembelajaran yang telah saya susun berdasarkan KD dari mata pelajaran yang telah saya cari pada tugas sebelumnya. Ya, untuk pertama yaitu kompetensi dasar yang dianalisis adalah mengaplikasikan material ornamen dekorasi pada desain ruang. Kemudian KD ini terdapat dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung atau kita singkat sebagai APLPIG yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan. Lalu selanjutnya peserta didik di SMK ini dipersiapkan untuk segera bekerja setelah lulus. Lalu kemudian model pembelajaran yang diangkat adalah flipped classroom. Pertama yang akan kita bahas adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran ada Adobe Flash, kemudian modul yang sesuai, karena dalam penggunaan perangkat lunak desain AutoCAD itu kita tidak bisa melepaskan peserta didik begitu saja. Namun harus ada kesesuaian seperti modul yang sesuai, yang tepat, kemudian Adobe Flash CS6. Namun Adobe Flash CS6 ini tidak terlalu familiar di kalangan guru-guru, tidak semuanya memiliki skill untuk mengoperasikan Adobe Flash CS6 itu sendiri. Jadi yang paling tepat adalah pemberian modul yang sesuai pada ranah psikomotorik dalam penggunaan perangkat lunak desain AutoCAD seperti itu. Kemudian modul yang sesuai itu adalah modul yang mengangkat teori, lalu tahap pengerjaan dan contoh soal yang lengkap ya. Jadi peserta didik bisa mengerjakan untuk latihan pengayaan itu sendiri. Selain itu, praktikum dalam KD ini juga emang adalah suatu hal yang diperlukan ya, karena balik lagi ke penggunaan perangkat lunak desain AutoCAD itu sendiri. Nah, namun em, berdasarkan dari penelitian dari LUBA 2022, sarana dan prasarana, prasarana dari SMK itu telah memadai. Jadi itu bisa diukur dengan cara melihat seperti organisasi laboratorium itu apakah lengkap, terdiri dari kepala lab, teknisi, dan laboran, kemudian tata ruangnya juga itu merupakan salah satu aspek yang penting ya. Lanjut, yaitu adalah sintaks pembelajaran yang telah disusun. Seperti itu. Sebelumnya, saya akan mengulang kembali bahwa model pembelajaran yang saya ambil di sini adalah flipped classroom. Jadi flip classroom ini model pembelajaran yang berkembang mengikuti zaman ya, sesuai dengan relevansi kita saat ini, yaitu kita berada di era post pandemik. Namun pada saat pandemi, saya rasa kegiatan proses pembelajaran ini berubah sangat sangat cepat ya, 180 derajat, karena kita diharuskan untuk lebih fleksibel, yaitu kita belajar dan um, mengalami proses pembelajaran itu sendiri dari dalam rumah, seperti itu. Jadi flip classroom ini adalah salah satu model pembelajaran yang cukup fleksibel karena bisa dilakukan dimanapun, walaupun akhirnya tentu saja karena sekarang kita sudah post pandemik, jadi kita melakukannya di kelas seperti itu. Tapi proses pembelajarannya itu telah dilakukan sebelum dari kelas itu sendiri. Jadi suasana di kelas sudah cukup kondusif dengan peserta didik yang mencoba untuk semakin memahami dari materi pembelajaran yang telah mereka mereka cerna terlebih dahulu di rumah masing-masing karena materi tersebut sudah dikirimkan sebelum kelas dimulai seperti itu. Kemudian
Pemilihan waktu belajar tentu saja lebih efisien dan fleksibilitas mengikuti jam produktif dari tiap peserta didik yang tentu saja berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih nyaman untuk melakukannya di siang hari, di pagi hari, maupun di malam hari. Dan itu bisa mengikuti mereka sehingga tentu saja balik lagi jadi lebih fleksibel seperti itu. Lalu kemudian saya akan breakdown dari pendahuluan terlebih dahulu. Saya rasa pendahuluan ini em, cukup cukup sama ya dengan yang lain-lainnya. Seperti ada mempersiapkan kelas dan memulai proses pembelajaran, memberikan motivasi, kemudian mengajukan pertanyaan dasar ya sebagai pendahuluan, habis itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama, kemudian menyampaikan prolog dari materi pembelajaran em, dalam KD ini seperti itu. Dan intinya itu ada eksplorasi konsep peserta didik belajar mandiri, yaitu guru memberikan materi, mengaplikasikan material dan ornamen dekorasi pada desain ruang dengan PPT video pembelajaran yang diakses melalui platform belajar dan LMS atau Google Classroom atau LMS ya. Dan di sintaks ini saya akan lebih meng-highlight kepada ranah kognitifnya. Kemudian untuk demonstrasi dan aplikasinya itu, guru mendemonstrasikan dan membahas pengaplikasian material dan ornamen dekorasi pada desain ruang tersebut. Kemudian peserta didik berdiskusi, tentu saja itu adalah hal yang esensial ya dari pembelajaran, yaitu saling berdiskusi dan juga mempresentasikan. Jadi diberikan penugasan untuk setiap kelompok dan setiap kelompok itu mempresentasikan hasil pengerjaan dan hasil diskusi mereka masing-masing. Seperti itu dan kemudian selanjutnya adalah mengukur pemahaman peserta didik. Maaf, guru ini mereview pekerjaan peserta didik dan materi yang telah diberikan sehingga peserta didik memahami materi dan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tersebut. Kemudian setelah kegiatan inti ini sudah selesai, maka dilakukan proses penutupan. Penutup itu adalah guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil analisis diskusi serta presentasi dan menarik kesimpulan. Kemudian mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran, terus hasilnya serta manfaatnya itu sendiri, kemudian memberikan umpan balik atau feedback terhadap proses dan hasil pembelajaran kepada peserta didik, dan yang keempat adalah melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk penugasan. Kemudian di assessment-nya itu adalah pengetahuan, itu yaitu penugasan dan tes tulis, lalu asesmen untuk keterampilan ada diskusi, presentasi, dan penggunaan perangkat lunak desain AutoCAD. Kemudian yang ketiga yang sikap yang diamati dari peserta didik itu adalah disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian alat dan bahannya ini tentu saja ada laptop, ada proyektor, ada video pembelajaran, ada internet, ada media pembelajaran PowerPoint, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.